Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, sekarang ini kita sudah mulai masuk ke bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan berkurban. Biasanya untuk berkurban, kita harus memiliki biaya atau dana yang berlebih. Biaya kurban juga tergantung dengan kualitas atau jenis hewan yang akan kita pilih untuk dikurbankan. Yang paling utama adalah sapi dan unta, karena tentu banyak dagingnya. Akan tetapi, tidak semua orang mampu atau mempunyai dana berlebih untuk membeli hewan-hewan tersebut. Sehingga, pilihan yang paling terjangkau jatuh kepada kambing atau domba. Namun tidak sampai di situ. Kambing yang memiliki kualitas baik rata-rata memiliki harga yang mahal-mahal juga. Nah, faktor inilah yang membuat beberapa orang belum bisa berkurban atau belum bisa membeli hewan kurban yang berkualitas baik. Bisa jadi dia tidak punya uang, atau bisa jadi dananya digunakan untuk kepentingan lain yang lebih penting. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih cara berkurban dengan low budget atau dengan dana yang sangat minim? Oke, mari kita lihat standar keutamaan hewan kurban yang diberikan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Menurut beliau, paling utamanya hewan kurban dilihat dari banyaknya daging dan sesuai dengan syariah adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Kemudian dari segi kualitas daging, daging domba lebih utama daripada daging kambing, dan daging kerbau lebih utama daripada sapi. Kemudian jika dilihat dari banyaknya darah yang dialirkan dari hewan, serta kualitas dagingnya, maka 7 kambing lebih baik atau lebih utama daripada 1 unta atau 1 sapi. Adapun dari segi warna, maka yang paling utama adalah warna putih, kemudian kuning, kemudian putih keruh, kemudian merah, kemudian putih campur hitam, dan terakhir hitam. Nah, jika ada pertentangan di antara kriteria yang sudah disebutkan di atas, maka yang lebih utama adalah hewan yang hitam gemuk daripada hewan yang putih kurus. Selain itu, lebih utama hewan yang memiliki atau mencakup 2 kriteria daripada yang memiliki 1 kriteria. Selain itu, yang paling afdol secara mutlak atau yang paling utama adalah hewan yang putih gemuk dan berjenis kelamin jantan. Nah, beberapa kriteria tadi hanyalah pertimbangan keutamaan, bukan pertimbangan yang harus dilaksanakan atau harus dipenuhi ketika seseorang berkurban. Sehingga apabila seseorang tidak mampu membeli kambing yang gemuk yang berharga mahal, maka ia bisa membeli kambing murah asalkan memenuhi standar keabsahan hewan kurban. Nah, apa saja sih standar keabsahan hewan kurban? Setidaknya ada 3 ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat keabsahan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban harus memenuhi usia minimal hewan kurban. Untuk unta, disyaratkan sudah berusia 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Sedangkan untuk sapi dan kambing disyaratkan sudah 2 tahun masuk tahun ketiga, sedangkan domba disyaratkan 1 tahun atau sudah tanggal giginya tapi belum genap 1 tahun. Adapun jenis hewan kurban, boleh jantan, boleh betina. Sebenarnya ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama dari keduanya. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat adalah pejantan karena dagingnya lebih lezat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. Yang kedua, dilihat batas maksimal kapasitas orang yang berkurban. Karena minimnya dana, maka jangan sampai jumlah orang yang berkongsi membeli hewan kurban melebihi jumlah kapasitas orang yang berkurban yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun ketentuan syariat adalah 1 ekor kambing boleh atau hanya boleh dikurbankan untuk 1 orang. Sedangkan 1 ekor sapi atau unta boleh dikurbankan untuk 7 orang. Jika melebihi batas ini, maka tidak sah dijadikan kurban, melainkan berstatus hanya daging sedekah. Syarat yang ketiga, yang terakhir, adalah bebas dari cacat. Hewan kurban disyaratkan bebas dari cacat yang bisa mengurangi kualitas maupun kuantitas daging atau bagian hewan lain yang akan dikonsumsi. Karena itu, tidak termasuk kriteria hewan yang sangat kurus, yang tidak memiliki sumsum, kemudian hewan gila, hewan yang pincang, hewan yang buta sebelah, hewan yang sakit keras, dan hewan yang berkudis. Kemudian Syekh Nawawi dalam Minhajut Thalibin menambahkan, tidak bermasalah hewan kurban yang hilang tanduknya atau robek telinganya,
selama tidak mempengaruhi kualitas maupun kuantitas daging hewan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki dana yang minim atau low budget yang hanya cukup membeli hewan kurban yang murah atau bahkan harga di bawah standar, maka ia masih bisa melaksanakan ibadah kurban dengan catatan hewan kurban tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, jika dia memiliki rezeki yang lebih, maka sangat dianjurkan untuk membeli hewan kurban dengan kualitas yang paling bagus. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.